5, 4, 3, 2, 1. Bila mempelajari bilangan bulat, kita akan temui 3 sifat operasi hitung, yaitu sifat komutatif, artinya pertukaran, dan sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Apa itu sifat pertukaran? Sifat pertukaran maksudnya bila bilangan dalam operasi hitung tempatnya ditukar-tukar, hasilnya tetap sama. Sifat pertukaran berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya 44 ditambah 1023 hasilnya sama dengan 1023 ditambah 44. Sifat pertukaran juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya 10 dikali 1000 hasilnya sama dengan 1000 dikali 10. Sifat pertukaran tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya 1023 dikurang 44 hasilnya tidak sama dengan 44 dikurang 1023. Hasilnya berbeda. Sifat pertukaran juga tidak berlaku pada operasi pembagian. Contohnya 1000 dibagi 10 hasilnya tidak sama dengan 10 dibagi 1000. Hasilnya berbeda. Nah, sekarang apa itu sifat pengelompokan? Sifat pengelompokan maksudnya bila bilangan yang dikelompokkan dalam operasi hitung pasangannya diubah, hasilnya tetap sama. Sifat pengelompokan berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya, hasil penjumlahan 100 dengan 200 lalu dijumlahkan lagi dengan 50. Hasilnya sama dengan 100 dijumlahkan dengan hasil penjumlahan 200 dan 50. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil perkalian 10 dengan 100 lalu dikalikan lagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 10 dikalikan dengan hasil perkalian 100 dan 2. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil dari pengurangan 200 dan 100 lalu dikurangi lagi dengan 50. Hasilnya tidak sama dengan 200 dikurangi dengan hasil pengurangan 100 dan 50. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil dari pembagian 100 dan 10 lalu dibagi lagi dengan 2. Hasilnya tidak sama dengan 100 dibagi dengan hasil pembagian 10 dan 2. Hasilnya berbeda. Baiklah, yang terakhir, apa itu sifat penyebaran? Sifat penyebaran terdapat pada operasi perkalian. Maksudnya, bila bilangan dalam operasi perkalian disebar dan dikalikan satu per satu, maka hasilnya akan sama. Sifat penyebaran perkalian berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya, 10 dikali dalam kurung 30 ditambah 20. Hasilnya akan sama dengan hasil perkalian 10 dikali 30 ditambah dalam kurung 10 dikali 20. Sifat penyebaran perkalian berlaku juga pada operasi pengurangan. 10 dikalikan dengan hasil dari pengurangan 30 dan 20. Hasilnya sama dengan hasil perkalian 10 dikali 30 dikurangi hasil perkalian 10 dikali 20. Nah, sekarang ayo kita coba. Berapakah 9 dikali 152? Ada 2 cara untuk menghitungnya. Cara pertama, kita jabarkan dulu 152 menjadi 100 ditambah 50 ditambah 2. Lalu kalikan 9 dengan 100, 9 dengan 50, dan 9 dengan 2. Hasil masing-masing kita jumlahkan. 900 ditambah 450 ditambah 18. Ketemu deh, hasilnya 1368. Cara kedua, kita jabarkan dulu 9
menjadi 10 dikurang 1. Lalu kita kalikan 10 dengan 152 dan 1 dengan 152. Hasilnya kita kurangkan. 1520 dikurang 152. Ketemu deh, hasilnya 1368. Sama kan? Nah, sekarang ayo kita coba. Berapakah dalam kurung 9 dikali 89 dikurang 9 dikali 69? Cara cerdasnya begini. Angka 89 dan 69 yang tersebar kita temukan dulu, lalu dikurangkan. Baru hasil pengurangan itu kita kalikan dengan 9. Ketemu deh hasilnya, yaitu 180. Lebih cepat bukan? Nah, bagaimana? Mudah kan?